Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita akan memasuki acara materi pembacaan alat atau pengukuran menggunakan alat pengukur dimensi ya. Jadi alat yang kita gunakan untuk acara praktikum untuk sifat-sifat dasar kayu adalah jangka sorong atau kaliper ya. Dan satunya adalah ini ya, mikrometer skrup ya. Di keduanya lebih teliti daripada mistar ya atau penggaris. Kalau ini ketelitiannya sampai 0,05 mili ya. Jadi ketelitiannya angkanya dalam mili bisa misalnya 10,05, 10,10, 10,15 ya. Jadi angkanya belakangnya dalam mili itu bisa sampai 0,05 ketelitiannya. Tapi kalau yang jangka sorong ini lebih teliti lagi. Jadi dia bisa sampai 0,01 mm ya. Jadi bisa ngukur misalnya tadi kaliper 10,05, 10,10, 10,15. Nah, kalau ini bisa 10,01, 10,02, 03 sampai seterusnya ya. Jadi ini lebih teliti ketelitiannya sampai ke 0,01 mm terdekat ya. Nah, kita demokan aja cara pembacaan bagian-bagiannya dulu ya. Mungkin ini adalah rahangnya ya. Ini adalah yang kita bisa geser-geser. Kemudian juga ada pengukur ya. Ini bentuknya ada yang begini ya untuk ngukur. Ini untuk ngukur diameter biasanya. Kalau kita ngukur diameter misalnya gelas kah atau pipa ya. Jadi kita masukkan di dalam pipanya baru kita geser ini. Nah, ini nanti akan menjepit ke pipanya. Berapa dimensinya kita baca nanti di sini. Nah, yang ini belakangnya juga ada nih ya. Untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman mangkok kah atau mungkin dalam tabung atau apa ya. Jadi kita masukkan ke dalam itu, kita ukur gitu ya. Nah, gitu kan, sampai ke sini misalnya panjangnya, kedalaman mangkoknya. Nah, ini kita baca di sini skalanya. Nah, kalau yang kita pakai untuk mengukur sampel kita pakai yang rahang ini ya. Jadi mengukur dimensinya kita jepit di sini ya. Jadi misalnya gini, kita mengukur dimensi sampel kayak kerapatan. Nah, kita jepit begini ya. Katakan rata. Nah, jangan miring ya, jangan miring begini. Jepitnya miring atau miring begini posisinya. Kayunya miring begini ya. Itu tidak benar ya. Jadi harus kita betul-betul rata pada rahangnya yang rata ini jepitnya. Setelah rata baru kita baca skalanya ya. Jadi ada skala utama di atas ini sama skala Nonius atau skala Vernier ya. Jadi kalau kita lihat angkanya yang kita baca di sini, mudah-mudahan kelihatan jelas di kamera. Nah, itu ya. Kita lihat yang 0 di bawah ini skala Vernier atau Nonius ya. Dia menunjukkan di angka lewat dari 2 cm ya atau dalam mili 20 mili ya. Tapi belum sampai 2,1. Sebelahnya kan di atasnya kan. Yang skala utama belum sampai ke 2,1 ya. Tuh. Kabur. Fokus dulu ya. Nah, jadi kalau dia belum bentar. Kesulitan fokus. Jadi kalau kita lihat angkanya di sini ya, tadi pembacaannya sini maaf ya, kan kurang fokus jadi agak lambat. Nah, ini mudah. Nah, diingat ya gambarnya ya. Jadi nolnya itu lewat dari 2 cm atau 20 mili tapi belum sampai ke 21 atau 2,1 belum sampai ya. Jadi pembacanya adalah 2, dalam senti ya, 2, atau 20, ya, 20, ya kan. Baru kita lihat skala Vernier atau Nonius ini yang sejajar dengan garis di atasnya. Jadi kita lihat di sini misalnya yang sejajarnya misalnya angkanya yang kita lihat bentar ya. Antara melihat di kamera sama di sini agak sulit. Nah, yang kita lihat di sini dia yang sejajarnya adalah angka 70 ya, 70. Di 7 ya, 7 yang sejajar dengan garis di atasnya paling tepat. Yang lainnya mepet tapi tidak sejajar betul. Yang paling sejajar 7 ini ya. Jadi pembacaannya adalah tadi 20 atau 20 mili 20,70 karena 7-nya yang sejajar. Kalau yang sebelahnya ada garis pendek di antara 7 dengan 8 itu 75 ya. Jadi kalau yang itu yang sejajar 20,75 ya. Karena kalau ini kelihatannya saya lihat dari sini 20,70 ya gitu ya.
Ya, jelas ya kayaknya ya. Kalau misalnya saya geser, anggaplah angkanya begini ya. Nah, lebih besar daripada 21 ya. Kelihatan di situ lebih besar dari 21, lebih kecil dari 22. Bacanya gitu ya. 21, dalam mili ya, koma, cari lagi skala noniusnya yang sejajar dengan di atasnya. Misalnya yang sejajarnya angkanya angka 6, ya bacanya jadi 21,60. Kalau yang sejajarnya sebelahnya 65, yang sebelahnya antara 6 dan 7, 65. Jadi 21,65. Ya gitu ya bacanya, gampang ya. Kalau di senti kan geser aja angka desimalnya, angkanya. Tadi 20, berapa tadi 70 ya, jadi sentinya 2,07 ya, 070 dalam senti. Gampang ya bacaannya. Saya rasa cukup jelas kayaknya ya untuk membaca menggunakan jangka sorong atau kaliper ya. Kemudian yang untuk membaca menggunakan mikrometer sekrup, prinsipnya sama aja, ada skala utama, ada skala nonius ya, gitu ya. Perbedaannya di sini adalah kalau ini biasanya harus kita perhatikan garis di bawahnya ini ya, karena ada angka 0, 1 ini sampai 5 mili ya, sampai 10 mili atau 1 senti. Jadi tiap satu garis ini menunjukkan 1 mili ya, 1 mili, 2 mili, 3 sampai 5 sampai 10 mili gitu ya. Bawahnya ada separuh-separuhnya. Ya, setengahnya. Ya, jadi 0,5 mili ya. Begitunya. Saat di bawahnya antara 1 dengan 2 itu 1 mili jadi 1,5 mili ya. Berikutnya begitu juga ya. Nah, jadi caranya sampelnya kita jepit ya, di ini kita putar dulu, kita longgarkan, baru kita jepit ya, kita putar ini yang pemutar utamanya, tapi jangan sampai kena kayu dulu, sudah mendekati baru kita putar yang ini ya, tadi saya putar ini, jangan sampai nekan dulu. Nah, jadi yang ditekan kemudian yang diputar sampai kayunya terjepit adalah yang ini ya, yang mikronya ya, penjepit mikro sampai dia bunyi ya. Nah, dengeran tuh ya. Nah, gini dia tidak tertekan betul sebenarnya, tapi sudah menjepit cukup kuat ya. Supaya tidak bergeser kita kencangkan ini ya, ngunci ya. Nah, baru kita baca skalanya ya. Mudah-mudahan jelas di situ ya. Bisa juga fokusnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di angkanya ini kan 20 mili ya. 20 mili. Nah, ada lagi di sebelahnya 21 mili. Sudah dilewatin ya, berarti sudah 21 mili ukurnya, 21 koma artinya ya. Tapi kita perhatikan garis di bawahnya. Apakah dia melewatin atau belum ya, terhadap separohnya, angka separohnya. Ini sepertinya dia belum melewati ya. Saya pastikan dulu ya. Kesulitannya melihat di separohnya nih, karena kadang-kadang kita salah lihat ya. Nah, gitu. Ternyata belum melewati ya, belum melewati. Jadi yang separohnya belum dilewati, masih 21 koma tapi tidak sampai setengahnya, jadi belum sampai 21,5. Nah, jadi angkanya berapa bacanya? Skala utama kita baca 21 koma, baru kita lihat nih angka skala nonius. Nah, di angka berapa itu? Ini 40, garisnya 41, 42 yang sejajar dengan garis di skala utama. Jadi pembacaannya adalah 21,42 mili ya. Ngerti ya? Saya rasa gampang aja ya. Kalau dia sudah lewat dari separoh, bisa anggaplah lewat 21, ini kan separohnya belum dilewatinya ya. Jadi lebih dari 21,5. Kalau dia lebih tapi belum sampai 22, nah kayak gini misalnya. Nah ya, 21 ya, 21 tapi lewat dari separoh. Nah, jadi 21,5. Kita ingat dulu 21,5. Kemudian skala noniusnya berapa? Ini kita lihat ya garisnya. Yang sejajarnya dengan angkanya misalnya anggaplah ini 30, 31, 32, 33. Nah, jadi angka 33 ini kita jumlahkan dengan desimalnya tadi ya. Jadi 21,50 tambah 0,33. Jadi 21,83 bacanya ya. Jadi begitu ya. Kalau dia lewatkan lagi sampai pas ke garis yang di atasnya 22. Nah, kalau baca 22 bagaimana, Pak? Ya begini. Nah, ini 22, kalau kebetulan mengukur angka dimensinya 22 ya begini ya. Angkanya garisnya di skala utama, batas pinggir ini sesuai dengan di skala utama ke 22. Kemudian noniusnya angka nolnya sejajar dengan garis di skala utama. Yaitu nilainya adalah tepat 22 mili. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti saya sharing juga file
flash ya, yang untuk simulasi pembacaan. Nanti kalian bisa tes sendiri pembacaan kalian apakah sudah benar ya. Jadi caranya adalah tadi ya, memutar ini, kemudian kita lihat angkanya membaca di skala utama, kemudian perhatikan di skala utama tadi yang angka 0,5-nya apakah sudah lewat atau belum. Kalau belum, langsung aja kita baca kayak gini, 20,10 karena belum lewat separuh ya. Belum lewat 20,50. Jadi 20,10. Jadi kalau dia sudah lewat separuh, nah udah lewat, kita lewat dari garis setengahnya. Ya, kita tambahkan setengahnya dengan 25 tadi ya. 50-nya dengan 25. Misalnya 25 nih. Jadi 20,75 mm. Kalau dalam senti tinggal pindahkan aja komanya ya ke depan gitu ya, caranya bacanya. Ya, jadi 2,750 cm gitu ya. Saya rasa 2,075 cm ya gitu ya. Saya rasa cukup jelas ya. Nanti mungkin ditambahkan juga dengan file flash untuk cara pembacaan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Saya rasa sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.